Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar? Ya, alhamdulillah ya kita bisa dapat berkumpul kembali dalam pertemuan kegiatan belajar geografi dan berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Nah, hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, kita awal dengan berdoa dulu ya. Berdoa silakan. Selesai. Nah, untuk mengetahui yang tidak hadir, saya juga lagi mengingat-ingat nama kalian juga. Saya presentasi dulu ya. Yang pertama Andika Novalianto, Andika Krismondo, terus kemudian ada Avianti Dewi, Dilsiani Ma'ruf, Hanifah Putri, Syarianto, Yusrina Amrillah. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah berarti ya dalam keadaan sehat. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pembelajaran ya. Jadi kemarin kan kita udah mempelajari tentang ketahanan pangan dan ketahanan pangan, sumber daya industri, dan energi terbarukan dan energi baru. Nah, kemudian kemarin kan kita udah menggali potensi-potensi sumber daya ketahanan pangan. Nah, sekarang kita akan beralih ke potensi sumber daya penyedia bahan industri. Nah, jadi itu Indonesia itu sangat kaya sekali. Kalian tahu kan dengan keberagaman pulau dan adanya yang maritim yang sangat luas sekali. Nah, pasti setiap daerah itu punya potensi masing-masing, termasuk potensi daerah kalian sendiri. Nah, jadi agar kita mengetahui potensi yang ada di daerah kita, setidaknya kita mengetahui dasar-dasar dari bahan industri itu sebenarnya apa gitu kan ya. Jadi bahan industri itu merupakan sumber daya yang akan bisa diolah, maksudnya bahan baku yang bisa diolah menjadi industri dan akan mempunyai nilai yang tinggi untuk dijual. Nah, itu kan akan memberikan suatu potensi dalam perekonomian kita. Jadi perekonomian itu bisa stabil dan akhirnya negara kita bisa maju dengan sendirinya. Nah, jadi dengan peluang penyedia bahan industri itu, kita bisa memajukan seenggaknya mensejahterakan rakyat lah. Mensejahterakan rakyat, kemudian memajukan negara kita. Nah, kalau kita maju negaranya, alhamdulillah. Jadi semua orang rata gitu kan, tidak ada yang namanya miskin dan kaya, dan semuanya sejahtera akan perekonomiannya masing-masing. Nah, begitu. Jadi kemarin kan kita sudah menggali potensi ketahanan pangan, sumber daya pangan gitu kan di Indonesia. Nah, sekarang waktunya kita untuk mempelajari tentang potensi bahan industri. Nah, semua ini ada kaitannya. Tapi kalau kemarin kan sumber daya pangan untuk kebutuhan pokok. Nah, sedangkan ini bahan industri yang bisa dijual maupun diekspor untuk seluruh dunia dan bahkan akan memberikan devisa untuk negara. Nah, untuk itu di sini saya akan menyampaikan tema pembelajaran kali ini tentang potensi sumber daya penyedia bahan industri. Nah, kompetensinya di sini ya tentang potensi sumber daya bahan industri itu sendiri, dan tujuannya agar kalian bisa mengerti potensi sumber daya industri itu seperti apa, dan kemudian bisa mengetahui potensi daerah masing-masing kalian. Bahkan kalian bisa mengolah potensi daerah masing-masing di hari kemudian nanti. Nah, itu ya. Jadi berikutnya, saya kemarin sebelum hari ini kan semalam itu saya udah memberi materi sebelumnya ya lewat Google Drive. Dan di situ udah ada PPT-nya, ada materinya. Nah, nanti kalian sudah memahami dulu kan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya izinkan kalian membaca ulang sedikit dulu ya untuk materi selanjutnya nanti agar lebih mudah.
Nah, anak-anak gimana? Sudah dibaca kan? Baca ulang. Nah, materi yang saya bagi semalam itu, tadi yang saya suruh ulang lagi materinya. Uh, Kemudian, di sini, apakah ada pertanyaan atau apa yang belum kalian pahami tentang materi ini? Jadi, saya sistemnya pengennya kalian bisa mandiri dulu untuk mengumpulkan memahami dengan stimulus kalian agar bisa ke materi selanjutnya dengan paham. Nah, jadi materi yang kalian baca ini tentang potensi sumber daya penyedia bahan industri yang sudah saya katakan tadi ya sebelumnya. Nah, jika belum ada pertanyaan, saya akan menekankan kembali agar lebih detail lagi bagaimana sih potensi sumber daya penyedia bahan industri itu. Jadi di sini saya memiliki bukan argumen ya. Jadi di sini ada definisi tentang bahan industri itu sendiri. Bahan industri, definisi dari undang-undang itu adalah material yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi yang akan menjadi barang yang bernilai tinggi. Jadi barang industri itu material. Jadi bahan, ini namanya bahan ya. Bahan itu sebuah material yang material itu entah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini mereka ini semua bisa menjadi barang yang bernilai tinggi. Tapi semakin barang tersebut diolah menjadi barang jadi, dia akan semakin tinggi nilainya. Jadi misalnya ada sayur. Nah, sayur kalau langsung dijual, ya bukan sayur ya, jangan apalah ya, kedelai, contohnya barang kedelai kalau biji kedelai langsung dijual itu paling harganya cuma berapa gitu ya. Terus kemudian kalau sudah bahkan jarang ada yang beli kalau sebenarnya kalau yang kedelai ini yang tidak yang belum diolah masih mentah. Terus kemudian barang setengah jadi nanti diolah menjadi tahu atau tempe. Nah, sini kan sudah ada suatu pengolahan di sini, ada kegiatan industri di sini. Nah, itu nanti akan menjadi nilainya semakin tinggi. Kemudian kedelai ini bisa juga dijadikan kecap. Nah, ini kan udah bentuk kemasan, jadi lebih awet gitu kan. Nah, nanti ini barangnya juga lebih tinggi nanti. Dan nanti ada bahan-bahan industri yang lainnya lagi. Nah, industri yang kita golongkan di sini ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan barang tambang. Nah, jadi yang pertama pertanian dulu ya. Jadi setelah kalian baca tuh, jadi pertanian tuh ya kalian tahu lah ya, agrikultur itu kayak gimana. Nah, kalau contoh dari bahan mentah atau bahan bakunya itu seperti kedelai, kentang, jagung, kacang tanah, dan sebagainya. Nanti setelah diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, nanti kalau kedelai jadi kecap, tahu, susu kedelai, nah, ya. Kalau kentang, bahan mentahnya kentang, dia akan diolah menjadi bahan glukosa atau bahan cat gitu. Atau bisa jadi makan makanan yang di restoran seperti itu. Nah, terus kemudian jagung. Kalau jagung nanti banyak sekali. Ada minyaknya, ada tepungnya, sirupnya, gulanya, bahkan bisa jadi popcorn, ya kan? Nah, terus kemudian kalau kacang tanah misalnya itu nanti menyangkut. Kita lanjut lagi ya ke perkebunan. Perkebunan ini juga hampir sama pertanian ciri-cirinya tuh. Jadi barang mentahnya itu tidak langsung awet gitu kan maksudnya. Jadi harus segera diolah agar menjadi awet gitu. Nah, jadi contohnya barang mentahnya itu kayak tebu. Tebu itu kalau udah jadi barang jadi itu bisa jadi gula, alkohol, spiritus gitu. Terus kalau karet itu kan banyak banget ya di Indonesia. Nah, jadi ada bola, jadi ban kendaraan bermotor itu kan. Terus kemudian jadi pakaian juga bisa, pakaian yang aneh-aneh kayak gitulah, fashion sekarang gitu. Terus kemudian kalau kelapa sawit ya, kelapa sawit itu bisa jadi minyak, pomade, biodiesel, dan lain sebagainya. Kalau kita lagi, jadi kalau kopi tadi
Jadi bisa jadi kopi, permen, kosmetik kayak masker gitu ya. Jadi habis itu nanti bisa jadi sabun juga. Terus kemudian kalau teh, ya kan bisa jadi teh kemasan, dan sekarang masih ada banyak sekali teh kekinian sekarang ya, kayak Thai tea kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian ada pewarna, terus ada kosmetik kayak gitu. Ya sama seperti kopi tadi ya, kalau kosmetiknya itu kayak masker dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian ada cengkeh. Cengkeh ini untuk sangat baik sekali di Indonesia, terutama di Maluku sana, ada di negara timur ya, bagian timur maksud saya. Nah itu nanti bisa jadi obat, rokok, parfum, bahkan parfum gitu bisa ya, jadi buat aroma, karena aroma itu yang ciri khas sekali kan kalau cengkeh. Terus kemudian ada kapas, itu bisa jadi kain, yang awalnya bisa jadi pertama itu jadi benang, terus kemudian akan menjadi kain dan bisa jadi pakaian yang kita gunakan sehari-hari ini. Terus kemudian ada tembakau. Tembakau itu selain jadi rokok, itu bisa jadi obat ternyata. Dan sangat banyak sekali ya olahannya yang sebenarnya kita tidak tahu. Jadi karena kita sekarang kan udah sering makainya itu yang bahan jadi gitu kan, udah langsung yang praktis. Jadi uh, kayak obat-obatan yang pas kita sakit itu ternyata banyak sekali olahan-olahan dari tanaman-tanaman obat, dan itu uh, dari potensi di sekitar kita gitu. Kemudian ke arah berikutnya lagi, selain tadi pertanian, perkebunan, sekarang ada hasil olah hasil hutan. Nah, jadi kalau bahan mentahnya bakunya itu seperti kayu, nah kayu itu bisa jadi triplek yang kita tahu, juga jadi kertas, jadi bahkan bisa jadi mebel yang harganya jutaan rupiah. Nah, kalau rotan itu bisa jadi furnitur, kerajinan, kayak rotan-rotan bambu kayak gitu ya, rotan. Terus kemudian damar itu bisa jadi, kalau bambu sendiri itu bisa jadi bangunan juga, jadi juga bisa kayak rotan yang tadi jadi furnitur, dan bahkan bisa jadi alat musik kayak angklung kayak gitu. Terus kemudian ada damar. Kalau damar ini bisa jadi minyak wangi. Nah sejujurnya saya juga belum mengerti yang namanya damar ini kayak apa, tapi kayaknya itu dia emang ada aroma khasnya gitu kan, jadi ya punya bahan-bahan yang itu. Terus banyak sekali di sini yang tanaman obat, hasil hutan yang menghasilkan tanaman obat. Jadi yang sehari-hari kita gunakan kalau di obat herbal biasanya kayak gitu. Jadi kayak akar kuning, kemiri, ketapang, dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak sekali yang diproduksi industri-industri untuk tanaman obat itu tadi. Terus kemudian yang terakhir nih, barang tambang yang terakhir. Ini sangat-sangat nilai jualnya jadi tinggi, dan akan tapi barang tambang ini sulit lagi untuk terbentuk kembali, karena ini memang sudah jutaan tahun yang lalu untuk maksudnya bahannya itu udah jutaan lalu yang, dan sekarang bisa digunakan. Jadi dan ini sangat terbatas itu bahannya, meskipun mahal tapi barang tambang ini sangat terbatas dan akan habis dengan sendirinya kalau kita menggunakan secara berlebihan. Nah, dan tambang ini bisa jadi ada minyak bumi, batu bara, aluminium, emas putih, emas, dan perak, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan itu ada di undang-undang juga. Kalau barang tambang itu kan bisa jadi 3 macam golongan. Ada golongan A, golongan B, bahkan ada golongan C. Nah, yang pertama ini bahan mentah minyak bumi. Minyak bumi ini termasuk golongan A. Jadi harus termasuk hajat seluruh masyarakat gitu. Harus bisa dipakai, maksudnya berkewajiban untuk masyarakat seperti itu. Jadi minyak bumi ini ada minyak tanah yang barang jenisnya ada minyak tanah, tapi sekarang minyak tanah udah nggak pakai lagi ya sekarang. Terus kemudian ada bensin, solar, maupun kendaraan bermotor lainnya. Terus kemudian ada batu bara. Nah batu bara ini juga isu-isunya batu bara itu sekarang udah turun sekali ekspornya karena dia merusak lingkungan. Tapi ini udah ada alternatif lain dari batu bara. Tapi emang kalau sudah menipis ya bagaimana lagi gitu kan. Jadi
batu bara ini bisa jadi mesin uap, kereta api, bahkan bisa menjadi tenaga listrik. Nah, teman-teman, nah anak ya. Terus kemudian selain itu ada barang tambang yang golongan B dan C. Nah ini bisa masuk dari aluminium, timah putih, emas, dan perak. Nah, ini kalau aluminium itu sangat sekarang banyak sekarang digunakan karena yang bahannya ringan, mudah ringan dan tidak berat gitu kan, jadi bisa jadi di transportasi ya gitu kan, bisa juga di peralatan dapur. Nah kalau timah putih ini biasanya digunakan untuk peluru, pipa, dan lain sebagainya. Dan kalau emas dan perak itu bisa jadi untuk perhiasan, bahkan investasi emas seperti itu, emas batangan seperti itu. Nah kemudian setelah saya menjelaskan lebih detail tentang apa yang saya berikan materinya kemarin, nah sekarang kalian mengumpulkan data. Saya minta untuk mengumpulkan data, kemudian nanti mengumpulkan data dari potensi industri di daerah masing-masing. Nah ini kan biar kalian tahu tuh potensi daerah di masing-masing kalian itu sebenarnya apa aja sih gitu kan ya. Terus kemudian nanti kalian olah informasi tersebut dan menyajikannya pada bentuk laporan atau PowerPoint juga boleh. Jadi ada dua kemungkinan, laporan atau PowerPoint. Opsinya ada dua, terserah kalian mau pilih yang mana. Terus kemudian ini nanti kita bagi hasil laporannya kalian untuk memberi PT-PT-nya nanti minggu depan. PT-nya dikumpulkan dan di-share ke teman-teman yang lain, dan nanti kita akan diskusikan minggu depan ya. Jadi sekarang pertemuan kali ini cukup sekian saja. Nah jadi saya intinya pengen kalian untuk membuat laporan, membuat PPT, dan nanti didiskusikan untuk minggu depan. Nah sekarang jadi itu kesimpulannya ya, agar semua yang potensi-potensi tadi itu kita bisa olah dan menjadikan barang yang bernilai lebih tinggi daripada kalau kita menjual dengan barang mentah saja, itu akan menurunkan harga itu tersendiri. Jadi perlu pengolahan agar barang-barang mentah tadi kita ingin jual itu bisa naik harganya dan menjadi lebih banyak devisa yang kita pemasukan dari devisa negara kita. Jadi seperti itu kesimpulannya. Nah jadi diingat-ingat ya, untuk tugasnya adalah membuat laporan tentang potensi industri di daerah masing-masing, dan dibuat jadi opsinya jadi dua, laporan, dan satunya atau opsi kedua menjadinya PowerPoint. Nah agar nanti setelah itu semua nanti akan kita diskusikan masing-masing di pertemuan berikutnya. Nah cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day ya anak-anak. Thank you, kid.